Perkenalkan, nama saya Vincentia Weni Belaja dengan NIM 20110059, Prodi Sistem Informasi. Kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Pada pertemuan ini untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasus, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Perhatikan data informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya kita bangun, maka kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini. Adalah yang pertama login. Login ini dilakukan oleh dua kurang aktor, yaitu aktor pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin dan pengunjung. Admin itu yang dimaksudkan dengan petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola data profil. Mengelola data profil ini bertujuannya adalah untuk memberikan informasi proyek perpustakaan di Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian berikutnya mengelola data admin, mengelola data lemari, dan mengelola data rak. Kenapa harus ada mengelola data rak dan lemari? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis. Ada tabel penerbit, ada jenis buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan di dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah mengelola data pengunjung. Dan pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom Uyalindo Kupang. Kemudian berikutnya mengelola data pinjam. Berikutnya mengelola data pinjam dan mengelola data detail pinjam. Ini sebenarnya satu kesatuan, yang artinya satu kali transaksi peminjam buku ada detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengelola data profil.
mengelola data profil dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin, dia bisa melakukan CRUD, yang artinya create menambahkan data buku, update atau mengubah data, delete menghapus data, searching mencari data. Sementara pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau hanya bisa membaca data saja. Sedangkan pengelola data admin yang hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin bisa crouch. Kemudian mengelola data lemari, mengelola data rak, mengelola data penulis, mengelola data penerbit, mengelola data jenis buku. Yang ini juga dapat diakses oleh admin, yang dimana admin juga dapat crouch juga. Untuk mengelola data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin, dia memiliki hak akses crouch, sementara pengunjung hanya bisa melihat data dan mencari, read atau search. Kemudian mengelola data pengunjung, admin dapat melakukan crouch, sementara pengunjung create atau menambahkan data baru, membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah atau menambahkan berikutnya adalah mengolah data pengunjung lain. Ini satu kesatuan. Kemudian mengelola data pinjam dan mengelola data detail pinjam ini adalah satu kesatuan, yang dimana dapat diakses oleh semua aktor. Aktor admin dapat melakukan CRUD, aktor pengunjung juga dapat melakukan CRUD. Pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, atau data peminjam, ubah dan menghapus dibatasi jika detailnya sudah diproses. Sedangkan mengelola detail peminjam, pengunjung hanya bisa mengelola datanya sendiri, data peminjam, dan menghapus dibatasi jika detailnya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa diubah atau dihapus. Ada beberapa catatan, sistem ini tidak bisa menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku berupa denda-denda. Yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjamkan. Yang ketiga, ada dua aktor yang terlihat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung.
Yang berikutnya, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 74.2.27, yaitu versi 7. Fungsi-fungsi dari produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Perpustakaan Stikom Yolindo Kupang, yaitu tata letak buku. Tata letak buku itu tidak disimpan atau diletakkan berdasarkan rak-rak yang tidak sesuai. Kemudian, jika ada permasalahan lemari atau rak, maka itu perlu untuk mendata ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung, setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom Yolindo Kupang dan melakukan peminjaman dan pengembalian buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian, mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini adalah pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur baru lagi, maka kita akan menambahkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama kita butuhkan tabel admin. Ini fungsinya untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, tipe datanya adalah integer, PKA, primary key, dan dia autocrement, yang artinya penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis di MySQL. Selanjutnya, nama, tipe datanya teks. Kenapa kita menggunakan tipenya teks? Teks karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Sama halnya dengan tempat lahir. Tanggal lahir kita gunakan tipenya date, alamat kita gunakan teks, email kita gunakan teks, telepon kita gunakan teks, paspor kita gunakan teks. Varchar, status kita gunakan tipe data varchar. Status ini adalah status admin. Status admin ini kita pakai karakter 1 saja. Karena nantinya rencana statusnya ini yang dimaksudkan adalah status admin. Apakah aktif atau tidak aktif? Kalau aktif kodenya adalah 1. Kalau tidak aktif kodenya 0.
Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses di Zoom lagi karena statusnya tidak aktif. Nah, jadi ini yang dimaksud untuk fungsinya sebagai tools. Jadi, jika satu saat admin itu sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, atau login atau move. Oke, selanjutnya lemari, ID lemari dengan tipe data integer, nama lemari dengan tipe data teks. Kemudian tabel berikutnya adalah rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Yang artinya di dalam lemari itu banyak rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan satu sama lainnya. ID rak kita pakai tipe integer primary key, nama rak tipe datanya teks, ID lemari tipe datanya integer. Nah, ID lemari berhubungan langsung dengan ID rak berhubungan langsung dengan ID lemari. Dia berhubungan langsung, ID lemari berhubungan langsung dengan ID lemari tip primary key, integer primary key, dan integer primary key lemari. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. Nah, ID lemari ini bisa primary key, itu cirinya bisa terjadi di duplikat. Jadi di lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak boleh sama antara satu lemari dengan lemari yang lainnya. Nah, kalau ditarik garis relasinya, maka ID lemari ke ID lemari primary key ini akan ditarik ke ID lemari front key. Di tabel rak, kemudian tabel lemari dan rak sudah ada. Selanjutnya kita akan membuat tabel penulis. Tabel penerbit, tabel jenis buku. Ketiga, sudah ada tabel penulis. Akan berhubungan dengan tabel buku
Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu penerbit, dan satu memiliki jenis buku. Atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku. Satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku. Dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi, relasi yang terjadi adalah relasi one to many. Penulis ini sifatnya unik karena ada primary key, namun di sini ada front key-nya yang artinya bisa diduplikasikan. Jadi, ditarik garis ID penulis ke tabel penulis yang berelasi dengan ID penulis. Tabel buku ke tabel buku. ID penerbit berelasi ke ID penerbit di tabel buku. Dan ID jenis buku di tabel jenis buku yang berelasi dengan tabel buku. Ini adalah ketiga tabel yang saling berelasi. Selanjutnya, penulis menggunakan ID penulis tipe integer, nama menggunakan tipe teks, tempat tanggal lahir menggunakan tipe teks, tanggal lahir menggunakan tipe date, alamat menggunakan tipe teks, email menggunakan tipe teks, telepon menggunakan tipe teks, dan status menggunakan tipe char. Selanjutnya, tabel penerbit. ID penerbit menggunakan tipe data integer primary key, nama penerbit, nama, alamat, kota, email, telepon kita menggunakan tipe data teks, sedangkan status kita menggunakan tipe data char 1. Selanjutnya, jenis buku. Menggunakan ID jenis buku dengan tipe data integer, nama kita menggunakan tipe data teks. Untuk jenis buku kita gunakan jenis buku rohani, fiksi, dongeng, berita, komik, non-fiksi, dan fiksi. Nanti kita buat dalam kategori-kategori buku komputer dan lain sebagainya. Selanjutnya, tabel buku. Tabel buku menggunakan ID buku, tipenya integer, auto increment, primary key, judul kita gunakan teks, intisari kita gunakan teks,
Tahun penerbit kita gunakan varchar. ISBN kita gunakan teks atau null. Jumlah halaman kita gunakan integer. Jumlah buku kita gunakan integer. ID penulis kita gunakan integer. ID penerbit integer. Jenis buku integer. Status kita gunakan char 1. Selanjutnya tabel pengunjung, kita ID pengunjung dan tipe datanya integer atau front key, for key. Nama, teks, tempat lahir kita gunakan tipe data teks. Tanggal lahir kita gunakan tipe data teks. Alamat tipe data teks. Jenis kelamin kita gunakan tipe data varchar. Email kita gunakan tipe data teks. Telepon kita gunakan tipe data teks. Kategori kita gunakan tipe data teks. Paspor kita gunakan tipe data teks. Oke, tadi saya membaca ada beberapa kesalahan di sini. Tanggal lahir kita gunakan tipe data date. Nah, untuk tabel pengunjung ini dia berrelasi dengan tabel peminjam. Nah, oke, di sini tabel peminjam, tipe datanya ID peminjam, tipe datanya integer atau primary key auto increment. Peminjam, tanggal peminjam, tipe datanya date. Tanggal kembalian tanggal berapa, sekian-sekian terus. Tanggal kembalinya tipenya date atau null. Yang artinya pada saat dia meminjamkan pertama kali maka akan terinput tanggal pinjam dan tanggal kembalinya di dalam keadaan null. Nah, kemudian ketika bukunya dikembalikan, lalu kita tinggal mengupdate, kita tinggal mengubah saja tanggal kembalian dari null menjadi delete. Kemudian peminjam transaksi dipinjam oleh siapa, berarti dia berrelasi dengan pengunjung, otomatis dipinjamkan oleh pengunjung. Selanjutnya status. Kemudian statusnya apa? Apakah statusnya itu baru mengambil buku, meminjam buku, mengembalikan buku, menghilang buku, dan sebagainya. Nanti kita akan mewakili dengan simbol-simbol. Tipe datanya adalah chart 1. Nah, kemudian diserahkan, ini artinya admin siapa yang menyerahkan ini, karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin, tapi karena front key-nya ada 2 akan menjadi salah. Jadi atributnya kita pakai nama yang lain.
kita tidak pakai ID admin, tetapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan tentunya diserahkan oleh admin siapa, dan diterima artinya saat dikembalikan siapa yang terima. Nah, untuk terima ini masih 0. Nanti pada saat bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang diterima itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjamkan. Ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjamkan. Kalau ada banyak buku yang dipinjamkan, maka harus ada satu tabel, yaitu tabel detail. Yang pertama, detail ID detail, dia menggunakan tipe integer. ID peminjam dia menggunakan tipe integer. ID buku dia menggunakan tipe integer. Sedangkan jumlah dia menggunakan tipe integer. Ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun di dalam semester ini. Adalah mata kuliah website.